Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok D2 Guru Penggerak Angkatan 4 Kabupaten Mandailing Natal ingin mempresentasikan tentang pokok bahasan kami terhadap desain kerangka Merdeka Belajar. Perkenalkan, nama saya Ahmad Harun Batubara. Ikuti selanjutnya terhadap presentasi kami tentang desain kerangka Merdeka Belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok D2 ingin mempresentasikan tentang desain kerangka Merdeka Belajar. Adapun nama-nama yang tercantum di kelompok kami, yang pertama salah satunya adalah saya Ahmad Harun Batubara. Kemudian yang kedua Ahmad Rifai Rangkuti. Kemudian yang ketiga Anggraini Kumalasari Nasution. Kemudian yang keempat Fadilah Aspiani Rangkuti. Kemudian yang kelima Nuraisa. Selanjutnya yang keenam Nur Hayati Harahap. Untuk alur kerangka Merdeka Belajar, yang pertama yang akan kita lakukan di sini adalah tindakan kita. Kemudian alasan untuk memilih. Selanjutnya adalah strategi pencapaian. Kemudian selanjutnya pihak terlibat. Kemudian selanjutnya indikator pencapaian. Setelah terkumpulnya nanti yang akan dilakukan, kemudian alasan pemilihan, strategi pencapaian, pihak terlibat, itu akan menyatu ke indikator pencapaian. Kemudian selanjutnya kompetensi pelajar Pancasila. Di sini kami akan memilih tentang pelajar Pancasila, yaitu kreatif. Kemudian tujuan utama yang akan dihadapi. Selanjutnya identifikasi sumber daya dan potensi. Yang terkait dengan identifikasi terkait sumber daya dan potensi ini adalah yang pertama, kita harus menyiapkan guru-guru yang sudah siap untuk melaksanakan tugas sebagaimana mestinya sebagai pendidik yang bersikap untuk maju. Kemudian selanjutnya kita harus mempersiapkan sarana dan prasarana untuk mendukung dari pihak sekolah. Kemudian selanjutnya adalah siswa. Sekolah harus memiliki murid yang menyukai hal-hal perubahan baru. Kemudian selanjutnya adalah tempat atau sekolah. Wilayah sekolah memiliki sumber daya dan potensi kekayaan seni dan budaya yang beragam. Kemudian selanjutnya adalah tujuan utama. Tujuan utama di sini adalah pelajar Indonesia merupakan pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global
dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kemudian selanjutnya profil pelajar Pancasila. Di sini di kelompok kami ini akan memilih tentang profil pelajar Pancasila ini adalah kreatif. Bisa kita ketahui karena kreatif ini adalah bisa mendukung suatu aktivitas anak untuk menuju perubahan yang lebih positif dan lebih aktif. Kemudian selanjutnya kompetensi pelajar Pancasila. Murid mampu berpikir bebas, kritis, terarah, fokus, revolusioner, original, dan reflektif. Kemudian selanjutnya murid mampu bertindak melalui pembuatan karya yang orisinil. Contoh salah satunya di budaya Mandailing Natal ada salah satu contoh seni budaya yang lebih terkenal di Mandailing Natal adalah Gordang Sambilan. Kemudian selanjutnya adalah indikator pencapaian. Indikator pencapaian di sini adalah mempunyai inisiatif berpikir dan bertindak. Kemudian menumbuhkan rasa ingin tahu dan minat belajar yang tinggi. Selanjutnya mandiri dalam menemukan ide orisinal terkait pengembangan hasil pembelajaran. Setelah itu berani mengambil keputusan dengan penuh percaya diri dan tanggung jawab. Selanjutnya memiliki kemampuan dalam melakukan pembelajaran kolaboratif. Senantiasa melakukan refleksi dan evaluasi diri setelah proses pembelajaran berlangsung. Elaborasi dan pelaksanaan konkret. Hal yang dilakukan, yang pertama, mendiskusikan dan mengkomunikasikan rencana program yang akan dilaksanakan. Kemudian, menyusun dan melaksanakan kerangka program-program tersebut. Selanjutnya, melakukan refleksi dan evaluasi program. Menyusun rencana tindak lanjut program. Elaborasi dan pelaksanaan konkret. Hal yang dilakukan, yang pertama, mendiskusikan dan mengkomunikasikan rencana program. Di sini kita akan mendiskusikan dan mengkomunikasikan rencana program tersebut terhadap peserta didik kita agar nantinya proses perjalanannya peserta didik bisa memahami dan mengerti apa tujuan yang seharusnya akan dilaksanakan. Kemudian yang kedua, menyusun dan melaksanakan kerangka program. Di sini kita harus memberitahukan, menyusun dan melaksanakan kerangka-kerangka tersebut agar nantinya sesuai dengan yang diinginkan. Kemudian selanjutnya melakukan refleksi dan evaluasi program.
Melakukan refleksi ini gunanya untuk bisa mengembangkan di mana nantinya ketidakpahaman atau kekurangannya, kemudian kita memberikan evaluasi program untuk mendiskusikan bagaimana cara solusi agar nantinya rencana yang kita buat akan berjalan penuh sesuai dengan yang kita inginkan. Kemudian yang selanjutnya menyusun rencana tindak lanjut program. Di sini menyusun rencana tindak lanjut program ini adalah bagaimana caranya kita hasil-hasil yang telah kita ekspor tadi agar lebih mengenal atau agar lebih berkembang nantinya setelah proses pembelajaran selesai dan bisa dikembangkan oleh anak baik di sekolah maupun budaya masyarakat. Kemudian selanjutnya profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Di sini sangat perlu beriman artinya percaya, kemudian bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Di sini yang jelasnya kita harus memiliki ini agar nantinya kita lebih percaya bahwasanya sesuatu hal nanti yang kita kerjakan pasti ada untuk solusi untuk maju. Kemudian selanjutnya berkebinekaan global. Kemudian gotong royong. Gotong royong di sini adalah suatu kerjasama yang harus kita laksanakan agar nantinya proses program-program yang kita laksanakan dalam proses pembelajaran agar tetap lancar dan tetap bisa bersama-sama mengeluarkan pendapat dan membuka solusi agar nantinya proses pembelajaran yang kita inginkan semakin berkembang. Kemudian selanjutnya mandiri. Di sini sangat perlu mandiri ketika halnya sesuatu hal itu agar tidak terlalu bisa berharap terhadap orang lain. Karena proses belajar Pancasila ini di kreatif perlu adanya suatu karya ciptaan untuk yang diciptakan secara orisinil. Kemudian selanjutnya bernalar kritis. Bernalar kritis ini adalah sebuah kesuksesan untuk bisa selalu aktif dalam menghadapi setiap perubahan atau untuk merekrut semua yang kita inginkan terhadap kreativitas kita sendiri. Kemudian selanjutnya adalah kreatif. Di sini kita akan menciptakan sebuah usaha atau karya seni yang bersifat orisinil yang diciptakan oleh diri sendiri, kemudian dikembangkan untuk bisa memberikan sifat kerjasama gotong royong terhadap teman sejawat. Alasan untuk memilih profil pelajar Pancasila ini kreatif. Yang pertama, nilai kreatif merupakan gerbang masuk untuk berkembangnya kreativitas
memanfaatkan sisi positif perkembangan teknologi dengan kreativitas murid bisa terlibat aktif dalam menciptakan pembelajaran menyenangkan bagi mereka sendiri. Ini artinya adalah nilai-nilai kreatif merupakan gerbang masuk untuk berkembangnya kreativitas memanfaatkan sisi positif. Kita memberikan suatu usaha percaya diri terhadap peserta didik kita agar mereka bisa berkembang menciptakan sesuatu hal yang mereka inginkan yang bersifat kreatif, kemudian yang menunjang untuk kesuksesan terhadap proses pembelajaran agar nantinya karya-karya seni budaya di daerah tersebut agar tidak hilang. Dan di sini sangat diperlukan adalah kreatif ingin kerja sendiri agar bernalar sesuai dengan pribadi masing-masing. Kemudian upaya mencapai profil pelajar Pancasila kreatif. Melaksanakan proses pembelajaran kontekstual dengan mengedepankan konten budaya lokal dan menyesuaikan dengan upaya menyiapkan murid menghadapi era industri 4.0. Di sini dapat kita artikan melaksanakan proses pembelajaran kontekstual dengan mengedepankan konten budaya lokal. Ini artinya karena di masa 4 industri 4.0 ini sudah menyebar luas menggunakan elektronik canggih, baik dia media internet, kemudian laptop, komputer dan selainnya, supaya nantinya produk-produk lokal karya seni yang orisinal agar tidak akan hilang dari daerah tersebut, perlu kita adakan sebuah cerminan atau bibit unggul untuk menciptakan peserta didik kita kembali untuk meraih atau bisa menghidupkan atau mengembangkan karya-karya seni dari daerah tersebut bisa menjadi lebih efektif dan lebih berkembang sesuai dengan zamannya agar tidak hilang suatu seni budaya pada daerah tersebut. Kemudian selanjutnya proses pembelajaran yang berpusat pada murid. Hal ini berkaitan dengan pelibatan murid selama proses pembelajaran. Nah, di sini perlu kita lihat proses pembelajaran yang berpusat pada murid ini. Kita ketahui Ingarso Sungtolada, Ing Madia Mangunkarso, Tuturi Handayani. Di depan kita memberikan teladan, di tengah kita membangun, kemudian di belakang kita mendorong. Di sini kita mengusahakan siswa kita agar lebih aktif. Kita kasih kepercayaan sepenuhnya bahwasanya peserta didik kita itu adalah mampu untuk menciptakan sesuatu hal yang baru yang bersifat positif untuk memajukan dan mensukseskan proses pembelajaran. Apalagi di sini kita memilih kreatif. Adanya dukungan dari kita bahwasanya kita percaya terhadap siswa kita bahwasanya dia mampu, maka secara otomatis dia akan bersemangat untuk menciptakan sesuatu hal yang baru yang bisa menyokong atau mendukung kesuksesannya. Kemudian selanjutnya memberikan kesempatan kepada murid untuk menyampaikan presentasi dan publikasi. Kemudian selanjutnya di sini jelas-jelasnya kita usahakan peserta didik kita agar selalu ikut tampil. Setiap karya-karya seni
budaya yang diciptakannya atau yang dikarangnya, berikanlah kepada dia sebagai motivasi dorongan agar dia bisa mempresentasikan atau mengembangkan atau menginformasikan ke banyak orang bahwasanya ada sesuatu hal karya yang bisa dia ciptakan. Kemudian pihak yang terlibat dan peran yang aktif di dalam proses ini, yang pertama adalah kepala sekolah, kemudian rekan guru, setelah itu sekolah, kemudian dukungan dari orang tua dan komite sekolah, selanjutnya dukungan dari dinas pendidikan dan kebudayaannya. Semua ini harus mendukung siswa atau peserta didik agar nantinya proses kreatif tersebut untuk menciptakan karya-karya seni budaya yang akan dilahirkan secara terbaru dan sesuai dengan mengikuti zaman tanpa menghilangkannya suatu harga atau seni budaya daerah tersebut, agar siswa tersebut percaya diri untuk mengembangkannya secara global atau mendunia. Kemudian selanjutnya mencapai profil pelajar Pancasila. Untuk mencapai kreativitas, guru harus melibatkan murid dalam pembuatan media pembelajaran dan memberikan penugasan pilihan proyek atau produk dalam beberapa pilihan media. Cukup sekian presentasi kami dari kelompok 2. Semoga bisa bermanfaat bagi kita calon guru penggerak. Kami mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.